Puji Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita buat kita semua. Amin. Puji Tuhan, hari ini juga kita percaya bahwa pertolongan Tuhan menjadi nyata buat kita semua. Amin. Haleluya, dimana kita datang lagi di rumah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, dan mari biarlah dalam momen ini, saat ini kita bisa memuliakan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, biar kiranya Tuhan memimpin, menyertai dan mengurapi pada kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus masih menolong dan menyertai kami dan memberkati kami. Kami sudah diselamatkan, kami sudah diampuni, dan kami sudah dilayakan oleh Tuhan, sehingga kami bisa berdiri di atas mimbar ini untuk melihat Tuhan dengan luar biasa. Tuhan, urapi kami Tuhan, baik kami yang ada di gereja ini Tuhan, bahkan yang mengikuti secara online lewat YouTube dan IG Tuhan. Tuhan, urapi kami semua, biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, janji firman-Mu maka Engkau hadir di tengah-tengah yang berhimpun dan memanggil nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ada bersama kami, bahwa Tuhan ada di tempat ini, di ruangan ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, segala kuasa-kuasa yang mengganggu, menghalangi, dan membatasi perjalanan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, roh-roh jahat, penguasa-penguasa, siasat-siasat orang yang tidak baik, kami berdoa baik dari depan, belakang, samping, kiri, dan kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala gangguan-gangguan apapun itu bentuknya, itu kami tahu berasal dari kuasa jahat, kuasa roh jahat, dan kami akan usir kuasa-kuasa jahat itu, siasat-siasat orang itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak punya hak mengganggu ibadah kami, dan Engkau tidak punya hak merintangi ibadah kami, karena kami punya Yesus Tuhan yang hebat. Baik di parkiran, baik di bawah, semua Tuhan, kuasai kami, gedung ini, ruko ini Tuhan. Bahkan kami pelayan-pelayan Tuhan, bahkan Tuhan hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman dan perjamuan. Urapi Tuhan, kami semua yang hadir diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang di rumah, yang mengikuti secara online, diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan puji hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mensyukuri semuanya. Haleluya, haleluya. Kami akan mulai ibadah. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Tidak ada Allah seperti kita, Allah kita Yesus. Tidak ada Tuhan seperti kita, Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
besar teguh. Semua sama-sama layak disembah. Kaulah yang pertama, kudus raja atas segala raja, namamu besar mulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lidah, setiap lutut akan berseru, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Raja. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat sembahmu, dan kita akan bertanda kepada Dia bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang dasar dan luar biasa. Hosana bagi Dia Tuhan, hosana bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih kami Tuhan. Haleluya. penyembah roh dan kebenaran. Tuhan cari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
Hanya sembah dan puji kami naikkan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji muliakan-Mu. Sembah dan puji muliakan-Mu. Sembah dan puji muliakan-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji. Sembah dan puji muliakan-Mu. Sembah dan puji. Sembah dan puji muliakan-Mu. Sembah dan puji. Sembah dan puji muliakan-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji. Amin. Nama Tuhan, katakan sembah dan puji. Dan lebih sungguh lagi sembah dan puji. Muliakan-Mu. Yesus Tuhan adalah. Kami akan memenuhi kata-Mu ya Tuhan dengan puji dan sembah kami. Sembah dan puji. Penuhi kata Tuhan dengan pujian dan sembah kita. Penuhi. Rasakan sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji muliakan-Mu. Inilah umat-Mu Tuhan. Inilah jemaat Tuhan. Oh, sembah dan puji. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Tepuk tangan yang meriah Tuhan. Lebih berjalan, lebih berjalan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami dan bertahta atas puji, di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih dan kami akan bersorak lagi, bersukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayo salam semuanya, angkat tangan semuanya. Ya, katakan samping kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah menolong kita dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Kuasa Allah menyelamatkan darah anak gembala. Yes. Oleh darah
Oleh kebangkitanmu, kuasa mau bangkitkan. Oleh siapa? Katakan iman. Oleh darah dan semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitanmu, bangkitkan. Yesus hidup, Dia bangkitkan kesudahan. Siapa teman? Itu Yesus hidup, Dia bangkit. Oleh darah siapa? Oleh darah semua musuh lagi dilakukan. Amin. Oleh kebangkitanmu, bangkitkan Yesus hidup. Dia bangkit. Siapkan tempat buat kita. Yesus hidup, Dia bangkit. Yesus hidup, Dia bangkit. Amin. Tapi dari haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas dan kekal di dalam. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Nyatakan itu kemenangan. Ku bebas. Kuasanya, amin. Ku telah bebas tinggal di dalammu. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapa Tuhan? Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit. Amin. Kau telah dipatahkan. Amin. Lebih dari pemenang terjadi. Lebih dari pemenang terjadi. Lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Wow, keren.
kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita adalah orang-orang hebat. Amin. Kita mau terbang bersama Tuhan. Amin. Siapkan lengan-lengan kita. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Bagi kami, sama-sama katakan amin. Ya. Janjimu dalam jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ya, kita terbang, mana sayapnya? Tinggi awal, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan berdoa, bukan aman dalam Tuhan. Orang-orang yang bersuka cita, amin. Orang-orang yang bersuka cita Tuhan, menyatakan itu dalam pujian ini. Wow, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janjimu seperti ini. Amin. Encok, rematik, asam urat sembuh. Amin. Amin. Yes. Saya pernah ngalaminnya, saudara.
akan memberi persembahan untuk Natal. Tinggal berapa minggu lagi kita merayakan Natal bersama. Amin. Beri yang terbaik buat Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Keselamatan yang diberi kita bisa balas, tapi lewat persembahan kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan untuk Natal karena membutuhkan biaya untuk acara ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar setiap umat-Mu memberi dengan sukacita, dengan rela hati, bukan paksaan. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Petugas bisa jalani persembahan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah bahaya dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman percaya. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah bahaya dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kan bergoyang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat, sebelum engkau dengar firman Tuhan, nyanyikan pujian ini sebagai tanda bahwa engkau senantiasa kuat di dalam Tuhan, kuat menghadapi situasi dan kondisi di hari-hari yang ke depan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Yesus
terus akan berdiri. Kami tidak mau goyah, tetapi kami terus mau bertahan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya waktu kami bertahan di dalam Engkau, maka Engkau akan memberikan mahkota kehidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah hadir tengah-tengah umat-Mu, dan kami percaya hadirat-Mu telah menyembuhkan kami. Hadirat-Mu telah memulihkan kami, Bapa. Terima kasih. Di saatnya kami akan belajar firman-Mu. Segala kuasa iblis orang kuat roh udara, panah-panah penyakit jahat yang akan mencuri akan benih firman Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Yesus sendiri yang bekerja sebebas-bebasnya melawat umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, dan kini saatnya kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Salam. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2022. Saya percaya kita bisa hingga saat ini, bahkan kita bisa ibadah hingga saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Semua atas pimpinan Tuhan, ya, sehingga kita boleh mengakhiri ya tahun ini dengan baik dan memasuki tahun 2023 dengan berkat dan janji Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan, di bulan Desember ini kita punya tema tentang kehadiran Tuhan, ya, kedatangan Tuhan, ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi kehadiran Tuhan juga memulihkan segala kehidupan kita, dan kehadiran Tuhan juga menggembalakan hidup kita. Nah, hari ini firman Tuhan saya kasih judul, yaitu Dia datang untuk menggembalakan umatnya. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi Yesus datang, Yesus lahir, ya, selain untuk menyelamatkan kita, untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tapi Tuhan Yesus juga lahir, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menggembalakan umatnya. Karena firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat yang ke-6, Matius 2 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Garis bawahi menggembalakan. Nah, ternyata ya, kitab para nabi sudah menubuatkan bahwa nanti akan lahir seorang Mesias yang akan menggembalakan umatnya, khususnya waktu itu adalah Israel. Sekali lagi garis bawahi bahwa bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kenapa kita perlu digembalakan? Ya, karena bangsa Israel waktu itu kalau tidak digembalakan oleh Tuhan Allah yang dasar dan luar biasa, maka bangsa Israel itu gampang tercerai-berai, ya, bahkan gampang meninggalkan Tuhan, jalannya mulai jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu perlu yang namanya kehadiran, yaitu gembala agung untuk turun ke dalam dunia untuk menggembalakan mereka supaya hidupnya menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apa saja peranan Tuhan sebagai gembala agung dalam kehidupan orang percaya? Ya, apa peranannya Tuhan itu sebagai gembala agung, karena Dia datang untuk menggembalakan kita. Ya, dan kita mau belajar dari Daud, ya, karena Daud ini punya pengalaman, ya, pengalaman dengan Tuhan, bahwa dia sendiri juga seorang gembala dan dia mengalami bahwa gembala itu seperti apa. Kita buka di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi waktu kita membaca yang kencang supaya kita diberkati. 1, 2, 3 ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Inilah pengalaman dari Raja Daud, ya. Daud menyadari bahwa dia butuh yang namanya gembala untuk menggembalakan kehidupannya, juga dalam kepemimpinannya sebagai raja waktu itu. Karena tanpa gembala yang agung dia nggak bisa apa-apa. Nah, oleh sebab itu apa peranan Tuhan di dalam gembala agung tentang kelahiran untuk menggembalakan kita, ya, umatnya pada hari ini? Yang pertama adalah Tuhan yang menyediakan. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi peranan gembala agung, dia lahir ke dalam dunia ini adalah untuk menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Kita sebutkan sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Tuhan akan menyediakan. Firman Tuhan berkata, ayat yang pertama tadi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita sebutkan sama-sama, takkan kekurangan aku. 1, 2, 3 ya. Kenapa Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku? Dia menyadari bahwa kalau Tuhan Yesus sebagai gembala agung dalam kehidupannya, saya percaya Daud tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Kenapa Daud tidak mengalami kekurangan? Karena Tuhan selalu menyediakan. Dan saya percaya hari ini umat Tuhan di tempat ini tidak akan pernah mengalami kekurangan, karena gembala agung senantiasa menyediakan kebutuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan. Oleh sebab itu ingat, bagi kita tidak usah khawatir tentang apa yang akan terjadi besok. Tidak usah khawatir apa yang akan terjadi di tahun 2023. Walaupun pakar-pakar ekonomi mengatakan bahwa di tahun 2023 bahwa kondisi tidak menentu, kondisi tidak pasti, bahkan lebih buruk daripada tahun 2022, kita tidak usah takut karena kita punya gembala yang luar biasa yang selalu menyediakan buat kita semuanya. Takkan kekuranganku, aku. Sehingga Filipi 4 ayat 19 dia berkata, Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Allahku akan mencukupi. Oleh sebab itu tidak usah takut. Kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Mereka tidak pernah menanam, mereka tidak penabur, tetapi tidak pernah kekurangan, tidak pernah mengalami kelaparan. Apalagi kita anak yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita akan dipelihara dengan sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita nggak usah takut, karena Tuhan menyediakan buat kita semuanya. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Kalau kita berbicara gembala yang baik, berarti ada yang tidak baik, atau dikatakan namanya gembala upahan. Ya, gembala upahan itu apa? Karena ada gembala asli, ada gembala palsu. Gembala asli itu adalah gembala yang punya kambing domba. Jadi kalau yang punya kambing domba itu menggembalakan, kalau ada tantangan, ada singa, ada beruang, pasti dia akan lawan beruang itu. Tetapi kalau gembala upahan adalah hanya digaji.
Dia dibayar karena menjaga kambing dombanya, sehingga waktu ada beruang, ada singa yang mau mengancam, dia lari. Itu namanya upahan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggembalakan, bukan menjadi gembala upahan, tetapi dia menjadi gembala yang baik. Dan firman Tuhan katakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Ngomong, mengenal domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus itu mengenal. Jadi gembala itu tahu, ini kambing saya, ini namanya siapa, itu kalau dinamain. Ya, ini 1, 2, 3 semua sampai 100 dia tahu namanya. Dia kenal. Dan itu adalah Tuhan sebagai gembala yang baik, tahu, mengenal domba-dombanya. Dan saya percaya hari ini juga Yesus hadir untuk menggembalakan kita semua, dan Tuhan Yesus kenal pada kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kenal pada kita, percayalah, kita nggak usah takut, pasti Tuhan sediakan. Tuhan pasti cukupkan. Kenapa? Tuhan kenal. Kita punya gembala yang baik karena Tuhan mengenal kita. Sebagai contoh, waktu Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko, dan di situ ternyata ada seorang yang kaya, ya, dia adalah kepala pemungut cukai, namanya adalah Zakius. Dan akhirnya Zakius ingin lihat seperti apakah Yesus itu, tapi dia nggak bisa lihat karena dia badannya pendek dan orangnya banyak. Untuk itu dia nggak menyerah, tetapi dia lari mendahului mereka semua. Akhirnya dia naik pohon ara. Dan waktu dia naik pohon ara, Tuhan Yesus lewat di situ. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Hai Zakius, turunlah." Apakah Tuhan Yesus pernah kenalan sama Zakius? Apakah dulu, kenalkan nama saya Yesus, kamu siapa? Zakius. Gak pernah kenalan. Bahkan waktu itu Zakius pun pengen tahu seperti apa Yesus. Belum kenal. Tetapi hari itu waktu lewat, Yesus sudah kenal siapa Zakius, langsung ditunjuk. Zakius, turun. Aku mau numpang di rumahmu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus kenal kepada kita semua. Yesus kenal sama Pak David. Yesus kenal sama Pak Indro. Yesus kenal sama Ibu Maria. Yesus kenal sama Litwina. Yesus kenal kepada kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau Yesus kenal kepada kita semua, kita nggak usah takut. Tuhan pasti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, tentang keuangan kita, ya, tentang ekonomi kita, ya, tentang pekerjaan, tentang usaha rumah tangga kita, tentang anak kita, tentang masa depan anak kita nanti bagaimana. Nggak usah takut, Tuhan kenal. Baca 1, 2, 3 ya. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Saat ini apa yang kau pikirkan Tuhan tahu. Bukan hanya Facebook saja, apa yang kau pikirkan hari ini. Tetapi ini Tuhan tahu apa yang kau pikirkan. Siapa yang di sini hari ini sudah mikir? Oke, yang belum mikir, nggak mikir, nggak ada pikiran. Saya percaya waktu kita bangun sudah mikir, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Tuhan kenal pada kita. Gak usah takut. Bahkan Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu masa lalu kita. Bahkan juga Tuhan tahu masa depan kita. Amin. Ngomong, Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu masa depan saya. Karena apa? Karena Tuhan mengenal kita. Jadi gak usah cari ramalan-ramalan. Nanti nasib saya itu seperti apa di tahun 2023. Ya, yang sering tren, bahkan ada seorang ibu gembala juga ikut, ada yang ikut apa namanya? Pace. Jadi sekarang ada ramalan online. Jadi ramalan sekarang nggak harus datang ke tempatnya, tapi online namanya Pace. Tapi jangan ditulis, nanti tulis langsung dicari. Jangan. Ini ada seorang anak Tuhan juga. Ya, akhirnya banyak hari tanya, masa depan saya nanti bagaimana? Tahun depan bagaimana keuangan saya? Ya, memang waktu itu langsung suruh transfer 3 juta. Setelah itu tanggal lahirnya berapa, ininya berapa, semuanya langsung dimasukkan, langsung ramalannya muncul. Ramalannya itu muncul. Akhirnya, nanti kamu tahun depan itu
keuangan kamu begini, masa depan kamu begini. Ingat hari ini, kita nggak usah tanya ramalan, karena Tuhan sudah meramalkan kita punya masa depan yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Dia adalah gembala yang agung, telah turun itu untuk menggembalakan kita, supaya kita punya masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak pernah hilang. Oh, masa depan sungguh ada. Percayalah, masa depan semua ada, bukan madesuk. Dulu waktu belum mengenal Tuhan, saya ini madesuk. Ya, dengan emosinya karena latar belakang saya, karena kondisi saya, karena pendidikan saya membuat frustasi hidup. Dan sehingga di lemari saya tulis gede-gede, madesuk, masa depan suram. Tapi puji Tuhan, setelah mengenal Tuhan, itu semua saya robek, saya ganti madecer, masa depan cerah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Kita punya gembala agung yang luar biasa, yang mengenal saya. Walaupun orang lain tidak mengenal, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan kenal pada kita. Gimana caranya? Kita pun harus kenal pada Tuhan. Ya, oke, klik. Yang kedua, Dia sebagai gembala agung. Ya, apa fungsinya? Dia datang di dalam dunia ini untuk menggembalakan kita. Yang pertama tadi, Dia adalah untuk menyediakan kita. Dia sebagai gembala untuk menyediakan kita. Kita nggak usah takut. Pasti apa yang menjadi kebutuhan kita pasti dicukupi oleh Tuhan. Yang kedua adalah Dia sebagai gembala agung adalah senantiasa menuntun kita. Tuhan yang menuntun. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Tuhan yang menuntun. Selain Dia menyediakan, mencukupkan, tetapi Dia juga menuntun. Firman Tuhan berkata, ayat yang ketiga, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Garis bawahi, Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Jadi sifat domba itu adalah kadang-kadang dia tidak tahu jalannya. Kadang-kadang dia tidak tahu pulang ke rumah, kembali ke rumahnya dengan baik. Ya, sehingga perlu yang namanya gembala untuk menggembalakan domba-domba yang tidak tahu arah itu. Ya, untuk apa? Gembala itu untuk mengarahkan, kamu jangan ke sini. Ini jalannya salah, jalannya kamu ke sini, sehingga perlu yang namanya tongkat gembala. Tongkat gembala itu untuk apa? Untuk mengarahkan. Kalau jalannya sudah mulai melenceng, diarahkan ke sini. Mulai belok ke sana, diarahkan lagi supaya apa? Jalannya lurus. Untuk apa? Dia tuntun ke dalam kebenaran. Dan saya percaya hari ini juga gembala yang telah hadir menjadi manusia itu senantiasa menuntun hidup kita. Oh, menuntun hidupku. Kenapa kita perlu dituntun? Amsal 16 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi ingat, kenapa kita perlu dituntun oleh Tuhan? Bahwa Tuhan hadir sebagai gembala untuk mengembalakan umatnya. Ya, karena Tuhan ingin menuntun hidup manusia supaya ke dalam hidup dalam kebenaran, arahnya jelas. Karena apa? Karena manusia itu selalu memikir-mikirkan jalannya sendiri. Benar menurut pikirannya, benar menurut pandangannya, tetapi belum tentu benar menurut pandangan Tuhan. Kadang-kadang yang kita anggap lurus ternyata ujungnya maut. Ya, ada orang kita memikir-mikirkan, menurut kita baik di dalam usaha, kadang-kadang kita mikir-mikir sendiri, menurut apa yang benar menurut pandangan kita. Juga di dalam keluarga, aturan-aturan juga kita anggap menurut aturan kita benar. Tetapi hari ini, apapun yang kita kerjakan dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, terus mintalah pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Omong tuntunan Tuhan. Kalau kita dituntun oleh Tuhan, saya percaya Tuhan terus arahkan dalam kebenaran. Contoh, saya itu kadang-kadang juga pakai pikiran kita untuk menurut saya juga benar. Contoh kemarin aja, hari Kamis kemarin ibadah wanita, ibadah Natal wanita. Saya pagi udah beres-beresin itu
pohon Natal yang di belakang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau foto sama Natalan itu gak usah kesini, gak apa-apa, di sana aja bisa. Tapi kalau foto sama rusanya itu rusanya ada di sini, ya. Ya kalau banyak jemaat dia lari ke sini, dan itu bisa dibawa ke sana juga, ya. Jadi waktu saya gak kuat loh, karena apa? Lambung saya bermasalah. Memang salah sendiri, bukan salah siapa-siapa, salah sendiri. Karena Mama Ke ini senangnya kopi pagi-pagi. Saya cicip juga. Saya nggak pernah bikin sendiri, tapi dia sendiri bikin. Saya nyicip yang punya Mama Ke. Akhirnya saya minum, belum sarapan, langsung melilit. Waktu melilit nggak makan nasi lagi, makan jambu, makin melilit. Wah, ini salah saya sendiri. Dan singkat cerita, saya kesini, nggak kuat. Itu sehari sebelumnya. Sehingga waktu hari Rabunya, hari Kamisnya kesini saya kira udah sehat. Ternyata apa? Makin melilit, nggak kuat. Akhirnya saya tiduran di ruang sekolah minggu. Akhirnya ini dikerjai sama teman-teman yang lain. Nah, singkat cerita, saya harus ke dokter. Saya nggak kuat, saya harus ke dokter. Akhirnya saya ke dokter di depan sana. Saya ke dokter berangkat jam 3. Ternyata apa? Bukannya jam 4. Akhirnya gagal. Itu menurut pikiran saya. Dan akhirnya apa? Saya jam 4 datang lagi. Ternyata apa? Dokternya juga belum datang. Akhirnya apa? Saya mau pulang lagi. Setelah pulang apa yang terjadi? Dokternya datang. Akhirnya saya nggak jadi pulang. Akhirnya saya datang ke masuk di situ. Saya tungguin sampai 1/4 jam. Juga nggak keluar dokternya. Singkat cerita apa? Saya tanya ke mbaknya. Mbak, kok lama kok belum dibuka ya? Belum Pak, belum dibuka. Ini kan sudah jam 4 lewat. Kok belum. Yaudah akhirnya saya pulang karena saya bareng sama Mama Ke sama juga Ibu Susan yang nyopirin. Ya, Bu Susan harus dandan karena wanita. Singkat udah kita pulang saja. Dan waktu pulang apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tuntun saya pulang. Menurut saya sudah benar ke dokter. Ke dokter gak salah. Memang Tuhan izinkan kadang-kadang harus ke dokter untuk berobat. Tetapi waktu itu menurut pandangan saya, pemikiran saya sudah benar. Ya, pikiran saya benar. Ternyata salah di hadapan Tuhan. Tahu-tahu waktu saya datang ke sini, Tuhan sudah kirimkan tukang urut sudah di gereja. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Akhirnya Pak, Bapak sakit. Iya, loh Bapak, Ibu ada di sini. Iya, karena tadi saya kenal terus sakit saya mampir ke sini. Sakit apa Bapak? Lambung itu kakinya Pak. Sampai dipijitin kakinya. Di sini, di apa tuh? Di telapaknya. Ya, di telapaknya akhirnya diunyang-unyang. Ini cuma pagi. Akhirnya sama tangannya Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Sembuh tuh sampai saat ini nggak minum obat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nggak minum obat yang di dokter itu. Karena apa? Saya memikirkan menurut saya ini yang paling benar. Tetapi belum tentu benar menurut pandangan Tuhan. Kecuali memang Tuhan izinkan, kamu memang ke dokter, ya ke dokter. Tapi waktu itu Tuhan nggak izinkan untuk ke dokter. Tapi Tuhan memang izinkan ini ada orang yang cuma yang Tuhan kirimkan. Maksud saya adalah hidup harus terus minta pimpinan Tuhan. Jangan terus pakai kemampuan kehebatan kita. Ya, karena manusia memikirkan jalannya. Contoh Matius 2 ayat 9b, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi ini adalah tentang siapa? Orang Majus dari timur. Kata-kata itu ada yang beberapa tahun dia itu berjalannya karena jauh. Ada yang ngomong beberapa bulan. Yaudah yang penting jauh saja. Ya, yang penting jauh. Tapi orang Majus itu dipimpin oleh bintang. Yang menuntun adalah melalui bintang tadi. Tuhan melalui bintang itu untuk menuntun orang Majus karena waktu itu belum ada apa tuh? GPS. Ya, karena orang tua saya ngomongnya PPJS. Ya, apa tadi? Saya hampir salah juga. Apa? GPS. Dulu belum ada GPS. Kalau sekarang kan tolong di Sherlock. Mungkin kalau waktu itu zaman sekarang orang Majus ngomong, tolong Sherlock tahu tempatnya. Saya mau datang ke Tuhan Yesus yang lahir. Tolong di Sherlock. Gampang. Nah waktu itu naik onta. Nggak ada Sherlocknya. Ya, nggak ada arahnya, nggak ada petanya. Tetapi yang luar biasa, Yesus lahir mengembalakan, menuntun orang Majus.
melalui bintang itu. Dan waktu dituntun apa yang terjadi? Firman Tuhan, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Sampai kemana, di mana Yesus itu lahir, bintang itu berhenti di situ. Hebat banget, Tuhan menuntunnya luar biasa. Saya percaya Tuhan juga akan menuntun kita luar biasa dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuntunan Tuhan membawa kita ke tempat yang tepat. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuntunan Tuhan membawa kita ke tempat yang tepat. Kalau tuntunan kita sendiri kadang-kadang nggak pada tempat, nggak ke tempat yang tepat. Kadang-kadang miring, kadang-kadang ke sana, nggak jelas tempatnya. Tetapi tuntunan Tuhan pasti tepat. Tuntunan Tuhan dalam rumah tanggamu pasti tepat. Tuntunan Tuhan dalam pekerjaan dan usahamu pasti tepat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baca 1, 2, 3 ya. Kegelapan membuat arah hidup tidak kelihatan dan tidak tahu kemana harus melangkah. Tetapi firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bagaimana kita mengikuti tuntunan Tuhan? Karena di depan sana semuanya gelap. Kelihatannya semua yang kita tidak tahu, tidak jelas tahun yang akan datang. Ya, besok seperti apa kita tidak tahu. Tetapi ingat, kita harus minta tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Ngomong firman Tuhan. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi waktu kita gelap di sana, kita membawa pelita yang menerangi kita. Kita bisa melangkah mana jurang, mana batu, mana yang baik, mana yang tidak kelihatan. Tapi hidup itu seperti kita sedang di dalam kegelapan. Contoh, kalau di rumah tahu-tahu mati lampu, apa yang terjadi? Gelap. Setelah gelap, atau diam saja? Terima kasih gelap. Udah diam saja. Biasa terus kita ngapain? Sebelum nyari lilin, biasa jalannya gimana? Meraba-raba. Setelah meraba-raba apa jalannya? Ada orang nabrak tembok, ada orang nabrak itu bangku, nabrak istrinya, terus gebukin sama istrinya, ya, udah nabrak. Hidup kita kadang-kadang meraba-raba tidak jelas. Besok kita sedang meraba-raba seperti apa? Bahkan hidup kita masih nabrak-nabrak. Waduh, kesini lagi, gagal lagi kesini. Ya, kenapa? Kita perlu terang firman Tuhan. Ngomong, terang firman Tuhan. Nah, terang firman Tuhan itulah yang akan menerangi jalan kita untuk yang besok, bulan ini, dan tahun yang akan datang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga jalan kita menjadi terang. Yang terakhir, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan yang menolong. Jadi ingat, Yesus datang untuk menggembalakan umatnya. Dan fungsi dari gembala itu adalah, yang ketiga adalah menolong kita. Firman Tuhan berkata, ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Garis bawahi lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Jadi waktu menulis seperti ini, Daud bukan dalam kondisi yang baik, tetapi dia dalam kondisi mengalami lembah kekelaman. Lembah kekelaman bahasa aslinya adalah lembah kematian. Lembah kekelaman itu suatu lembah yang gelap, tidak ada cahaya. Nah, di situ adalah banyak penyamun. Kalau orang datang ke situ antara hidup dan mati. Itu adalah lembah kekelaman. Dan firman Tuhan berkata, walaupun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Allah menyertaiku. Kenapa kok Daud gak takut dalam lembah kekelaman? Karena dia tahu bahwa Tuhan selalu menolong kita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami lembah kekelaman, lembah kematian, kelihatannya semuanya sedang buntu, semuanya serba sulit, kondisi kelihatannya di bawah. Tetapi ingat, hari ini kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Tuhan pasti akan menolong kita. Ngomong, Tuhan pasti tolong saya. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Dalam kondisi suka
suka, dalam kondisi duka, Tuhan menyertai kita semuanya. Jangan sampai salah seperti yang pernikahan yang sekarang itu banyak yang berubah itu janji nikahnya, ya, dalam suka dan duka, ya, dalam kaya atau miskin, diberkati, berkecukupan atau kekurangan, aku terus akan mencintai engkau sampai umur hidupku, hanya maut yang dapat memisahkan. Tapi sekarang berubah, yaitu bukan maut yang memisahkan, tetapi hutang yang memisahkan. Ingat hari ini, Tuhan dalam kondisi terburuk pun tidak akan pernah memisahkan kita. Dalam lembah kekelaman, dalam kondisi yang buruk kita di bawah, ingat Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menolong kita. Baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Pertolonganmu begitu ajaib. Gimana? Ya, begitu ajaib. Jadi kita percaya pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi ingat kondisi yang lemah, lembah kekelaman sekalipun jangan sampai kita khawatir, takut meninggalkan Tuhan. Tapi justru kita makin yakin, walaupun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya Tuhan. Karena Engkau menyertai aku, karena Engkau menolong aku Tuhan. Jadi waktu begitu kita akan menjadi kuat. Amin. Contoh kalau di kelahiran Tuhan Yesus, Lukas 1 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini menjadi masalah yang besar. Ini lembah kekelaman buat Maria sebagai wanita waktu itu yang masih perawan, yang belum bersuami. Ini menjadi masalah. Dan waktu kehadiran malaikat ke rumahnya, dia takut, sehingga malaikat itu, jangan takut hai Maria. Dan dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Dan waktu itu dia juga jadi bingung. Dia berkata kepada malaikat itu, ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini menjadi masalah. Ini lembah kekelaman. Karena apa? Karena waktu itu kalau seorang wanita tahu-tahu hamil di luar nikah dan belum bersuami, pasti dirajam, pasti akan dihukum mati. Ini menjadi masalah yang besar bagi Maria. Tapi kenyataannya sekarang belum diberkati, sudah banyak yang beranak cucu. Tapi waktu zaman dulu ini bermasalah besar. Ini masalah, dia akhirnya, singkat cerita, ada waktu itu mungkin saya sebagai wanita pasti juga takut. Nanti bagaimana kata orang, bagaimana nanti kalau ketahuan imam, pasti akan dirajam, dibawa ke tengah-tengah masyarakat, dilempari dengan batu. Tapi di ayat yang ke-35, saya bacakan di sini saja. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dia memberikan suatu penjelasan, dia menolong, dia memberikan ketenangan kepada Maria. Sehingga Maria berkata, ya Tuhan, ini hambamu, terjadilah seperti kehendakmu. Percayalah hari ini, pergumulanmu yang begitu berat, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Coba saya panggil Bapak, pokoknya Pak Indro, ya, coba Bapak, coba maju ke depan sebentar aja, 3 menit. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saya belum konfirmasi, ya. Ya, Pak siapa Pak? Pak Denny, ya Pak Denny. Ya, Pak Denny ini pernah mengalami yang namanya lembah kekelaman. Nah ya. Bagaimana Pak Denny ini akhirnya dia tetap kuat. Ya, saya percaya Gembala Agung terus akan memimpin Pak Denny. Ya, Pak Denny profesi sebagai dokter, tapi juga takut juga.
Ya, dia adalah salah satu dokter di rumah sakit besar di daerah Tangerang. Nah, coba ceritakan lembah kekelaman seperti apa yang Bapak alami dan Tuhan sebagai Gembala Agung itu menguatkan dan memulihkan Bapak. Silakan. Terima kasih. Ya, 3 menit atau 5 menit. Gimana? Selamat siang. Selamat siang. Terus terang kaget ya. Nggak sih ya. Cuman saya mau cerita secara singkat. Saat itu saya lagi kerja, duduk di bangku, kursinya jalan. Jadi bangkunya itu ada rodanya, ada rodanya. Jadi bukan jalan itu bukan berarti ada kakinya, ada kakinya. Jalan, dan karena saya kurus, jadi duduk jatuhnya tuh enak sekali, duduk ke bawah gitu, sampai tulangnya geser. Ini waktu di rumah sakit. Di rumah sakit. Waktu dia di rumah sakit di kantornya, terus saya langsung duduk, langsung geser itu. ya duduk, jadi pas jatuh ternyata tulangnya geser. Itu langsung dilakukan MRI gitu, dan dokter bedah saraf bilang ini harus operasi. Saya takut. Walaupun Bapak dokter ya. Iya, saya takut. Operasi tulang punggung saya takut. Saya takut. Tanya dengan dokter juga takut. Iya. Akhirnya karena saya takut, saya berobat 4 hari di MC Alam Sutra. Jadi itu benar-benar membuat kekelaman waktu itu. Lama-lama saya ke Hermina, saya pergi ke Mandaya, saya pergi ke Eka. Udah ya, orang-orang bilang sendal jepit kecapin dimakan, saya makan ya gitu. Nah, saya takut, tapi karena semuanya bilang harus operasi, terpaksa saya berani. Gitu. Setelah saya berani, saya lihat biayanya, saya takut lagi jadinya. Ya akhirnya setelah saya berdoa dan saya juga ditolong oleh teman-teman, mungkin Tuhan Yesus pasti memberi pertolongan, menuntun, menolong melalui teman-teman. Akhirnya dia bilang, kamu di rumah sakit ini aja, nanti bisa dibantu. Dan puji Tuhan, setelah 2 bulan, sekarang ini saya berangsur-angsur mulai pulih. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan kepada kita semua, kalau tentang kesehatan juga boleh sedikit. Supaya kita semua siap, ya. Untuk menghadapi virus-virus saat ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau mengenai virus-virus, pengalaman saya ya yang penting yang nomor 1 memang kalau virus ini seperti yang pakar kesehatan bilang, kita nggak bisa hindari, tapi kita harus berdamai dengan virus. Cara berdamainya ya kita jaga diri gitu. Yang nomor 1 kalau yang saya tahu itu adalah masker. Ya, oke, masker. Itu nomor 1, masker. Dan kapan itu masker bisa copot? Kapan kira-kira? Makan. Kalau saya mau potong begini boleh nggak, Pak? Ya. Susah ya kalau pakai masker, nanti kalau khotbah nggak bisa jelas suaranya. Tapi makan, jadi kita cuma bisa jaga itu aja. Dan setiap pulang dari mana-mana mandi, cuci tangan minimal. Itu aja. Kalau jarang mandi, Pak John. Soal virus nempel dari mana-mana, kita nggak tahu, tadi di pasar, entah di mall, tadi cuci tangan, mandi. Udah. Sebab kalau saya selama kerja, saya sebelum pulang ke rumah, saya di rumah sakit mandi, nanti sampai rumah mandi. Oke. Itu aja. Oke, dibuat lagi untuk makanan, Pak. Makanan sebenarnya kita tahu, sebenarnya kita semua tahu ya, makanan yang paling bagus itu adalah 4 sehat, 5 sempurna. Cuman tinggal penata laksananya kita bisa atau tidak. Vitamin sebetulnya nggak perlu, orang sehat kalau makannya sudah sesuai dengan standar, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, vitamin sebenarnya nggak perlu. Gitu. Jadi kalau sudah makan sehat itu nggak usah vitamin. Iya sebenarnya. Kalau nggak makan sehat itu. Kalau nggak makan sehat, terutama yang sakit kan nggak nafsu makan. Jadi dia harus pakai vitamin. Dan satu lagi yang penting adalah jemur. Jemur. Sebab kalau kita sekarang orang jarang kena matahari ya, vitamin D3 itu bagus sekali ya. Jam berapa Pak jemur? Ya jam 8 sampai jam 10 ya. Jam 12 atau gosok. Jam 8
atau jam 7 sampai jam 10 lah. Mungkin kalau kerja ya mungkin nggak bisa. Nah itu karena kerja nggak dapat mataharinya, terpaksa dia minum vitamin D3. Itu aja. Ya. Terima kasih tepuk tangan buat Pak. Kita berdoa Pak, sini Pak. Pak, tunggu Pak, sini Pak. Ayo kita arahkan tangan kita kepada Pak Denny. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Saya percaya saraf tulang belakangnya normal kembali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Coba hamba-Mu sebagai dokter, urapi, berkati sehingga menjadi berkat di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, klik. Baca. 1, 2, 3 ya. Sebesar dan serumit masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Kesimpulannya adalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengembalakan umatnya. Apa saja peranan Tuhan sebagai gembala agung dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, baca. 1, 2, 3 ya. Tuhan menyediakan. 2, Tuhan yang menuntun. 3, Tuhan yang menolong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kita percaya ketiga hal ini sebagai Tuhan sebagai gembala agung kita nggak takut. Hidup kita pasti bisa senyum. Tolong senyum dulu. Ya senyum. Enak kalau bisa senyum. Ya jangan sampai kita senyum sendiri. Ya kalau kita senyum enak pasti kita semua diberkati Tuhan. Amin. Oke, kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kebaikan sangat baik dan hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus.